Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Azam, NIM R1C123013. Di sini saya akan mempresentasikan tentang metode penambangan bahan galian. Ada 4 metode. Yang pertama itu penambangan batu bara metode terbuka. Yang kedua itu eksplorasi dan penambangan nikel. Yang ketiga metode penambangan emas teknik cuci. Yang keempat penambangan tembaga metode terowongan. Pertama itu penambangan batu bara metode terbuka. Batu bara adalah proses ekstra batu bara dari tanah atau formasi geologi menggunakan metode terbuka. Yang kedua itu penambangan batu bara ini memainkan peran penting dalam penerangan, energi, dan ekonomi, memberikan sumber daya bagi berbagai industri. Sejarah ini terbentuk dimulai pada abad ke-18 saat ditemukan batu bara di Eropa dan mulai menggunakan secara komersial. Langkah-langkah dalam penambangan, yang pertama itu pengecekan, yang dimana pengecekan awal ini dilakukan untuk menentukan lokasi yang paling tepat dan kuantitas sumber daya batu bara. Yang kedua itu pengambilan. Setelah melakukan pengecekan, langkah berikutnya adalah pengambilan batu bara dari tanah menggunakan alat berat seperti backhoe dan traktor. Yang ketiga itu pengangkutan batu bara yang sudah diambil kemudian diangkut menggunakan kereta api atau truk untuk dikirim ke pabrik atau pelabuhan. Yang keempat itu prosesan, yang dimana di pabrik batu bara ini diasah dan diproses untuk menghilangkan kotoran dan memastikan kualitas batu bara sangat baik. Ada 3 alat yang digunakan dalam penambangan. Yang pertama itu backhoe. Ini alat yang digunakan untuk mengambil dan memindahkan tanah serta material lain yang berlebih dari lokasi penambangan. Yang kedua traktor. Traktor ini digunakan untuk mengangkut batu bara dari satu titik ke titik lainnya di dalam area penambangan. Yang ketiga itu kereta api. Kereta api adalah salah satu metode pengangkutan yang sangat efisien untuk mengirim batu bara dalam jumlah yang besar. Keuntungan dan kerugian metode ini. Keuntungan penambangan batu bara menggunakan metode terbuka memberikan keuntungan seperti biaya yang lebih rendah dan kemudahan dalam pengambilan batu bara. Sedangkan kerugiannya ini, metode ini juga memiliki kerugian seperti dampak lingkungan yang signifikan dan perubahan terhadap ekosistem setempat. Sosial pengambilan batu bara dapat memberikan pekerja bagi masyarakat lokal, tetapi dapat menyebabkan masalah sosial seperti pengungsi dan konflik. Energi penambang batu bara ini memberikan juga sumber energi yang penting untuk industri, tetapi juga masyarakat kekhawatiran yang lebih berkelanjutan. Eksplorasi dan penambangan nikel. Nikel adalah logam transisi yang memiliki nomor atom 28 dan lambang Ni. Nikel ini memiliki nyolong dalam pembuatan baja dan logam campuran untuk sifat-sifat mekanik yang lebih baik. Kegunaan dalam baja ini, nikel juga pembuatan baja nongkrom untuk meningkatkan tahan karat dan daya tarik. Ini sangat penting dalam industri konstruksi dan transportasi. Kegunaan dalam elektronik, ini nikel juga dalam baterai sekaligus belang elektronik dalam baterai auxibad terkini. Ini sangat penting untuk teknologi energi terbarukan. Kegunaan dalam katalis. Nikel berfungsi sebagai katalis dalam reaksi kimia organik dan anorganik, membantu mendorong kemajuan dan ekologi. Metode penambangan nikel yang dimana ada 3. Yang pertama penambangan terbuka, penambangan terbawah, dan penambangan pasir nikel. Penambangan terbuka digunakan untuk penambang nikel di bagian atas formasi batuan. Metode ini efisien dan lebih murah dibandingkan penambangan terbawah. Penambangan terbawah digunakan untuk menambang nikel yang terletak di bawah permukaan tanah. Metode ini membutuhkan teknologi yang lebih canggih dan mahal. Sedangkan penambangan di pasir nikel ini dilakukan di daerah yang terdapat formasi pasir nikel. Metode ini sering digunakan pemisahan kimia untuk mendapatkan nikel. Adapun proses hidrometalurgi Eramet, yang dimana dalam kondisi kering produk nikel mengandung 43-45% nikel sulfida. Kolbat mengandung sekitar 55% kolbat saat kering. Nah,
persiapan yang dilihat dari sini itu yang pertama persiapan biji dan pelidihan atmosfer, netralisasi dan pemisahan padatan dan cairan, ekstraksi bahan pelarut XX, dan perolehan logam. Yang kira pengolahan residue cair, pengolahan residue padat, dan produk akhir. Proses pengolahan nikel di mana terbagi menjadi 3, yaitu pengambilan oksida nikel, reduksi oksida nikel, dan purifikasi nikel, yang dimana oksida nikel ini diambil dari biji melalui proses penggilingan dan flotasi. Ini adalah langkah awal dalam pengolahan nikel. Yang kedua itu oksidasi nikel, kemudian direduksi menjadi logam nikel pengguna karbon atau CO. Proses ini dilakukan di pabrik pengolahan dengan suhu yang tinggi. Yang ketiga itu setelah reduksi nikel masih mengandung bahan pengotor. Proses purifikasi ini dilakukan untuk mendapatkan nikel yang lebih murni dan siap digunakan. Dampak lingkungan dari nikel itu ada konsentrasi logam berat, yang dimana penambangan nikel dapat menyebabkan konsentrasi berat seperti kadmium dan timah dalam air dan tanah yang dapat berdampak pada ekosistem dan kesehatan manusia. Yang kedua itu penambangan dan erosi. Penambangan dapat menyebabkan erosi tanah dan degradasi lingkungan. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya ekosistem dan perubahan bentang alam. Yang ketiga itu kualitas udara, di mana emisi dari proses penambangan dan pengolahan dapat menyebabkan penurunan kualitas udara, partikel halus, dan gas berbahaya dapat mempengaruhi kesehatan produk setempat. Yang ketiga itu metode penambangan emas, yaitu menggunakan teknik cuci. Langkah dan teknik cuci emas, yang pertama itu pemprosesan batuan, pengambilan dan pembersihan emas. Langkah awal itu langkah pertama adalah memproses batuan yang mengandung emas dalam memisahkan butiran batuan menggunakan air dan getaran. Yang kedua itu pengambilan emas. Setelah perprosesan batuan emas diambil dan dicampur menggunakan metode seperti amalgamasi atau floatasi. Ketiga itu pembersihan emas, di mana emas yang terambil akan dibersihkan dari bahan kotor dan non-emas menggunakan proses seperti penimbunan dan distilasi. Peralatan yang digunakan ada peralatan penambangan, peralatan seperti pengeboran, mesin cuci, dan mesin pemisahan yang digunakan untuk memudahkan proses penambangan dan proses emas. Alat tangan seperti garpu dan cangkul juga sering digunakan, terutama dalam penambangan manual dan lebih tradisional. Peralatan spesifik, beberapa peralatan spesifik seperti mesin amalgamasi dan floatasi dibutuhkan untuk mengambil dan memproses emas secara efisien. Peralatan pendukung, peralatan ini seperti mesin penapis dan pompa air juga penting untuk mendukung proses penambang dan pemprosesan emas. Efisien teknik cuci emas, di mana menggunakan 3, yaitu teknik modern, pengurangan kerusakan lingkungan, dan peningkatan hasil. Teknik modern ini seperti penambang cangkang dan perprosesan cairan dapat meningkatkan efisien dan mengurangi penggunaan sumber daya. Pengurangan kerusakan lingkungan, efisien teknik cuci emas juga membantu mengurangi dampak lingkungan seperti deforestasi dan polusi air. Yang ketiga itu peningkatan hasil. Dengan menggunakan teknik yang lebih efisien, hasil penambang emas dapat meningkat, memberikan keuntungan ekonomi bagi pemegang tambang. Keempat itu penambang tembaga, metode terowongan. Langkah-langkah penambang terowongan, yang pertama penilaian awal, pengerjaan awal, eksternal mineral, purifikasi dan pengolahan
pengolahannya. Yang pertama itu penilaian awal. Penilaian awal digunakan untuk menentukan kelayakan penambangan tembaga berdasarkan sumber daya mineral yang ada. Langkah ini melibatkan studi geologi dan evaluasi ekonomi. Pengerjaan awal. Setelah dilakukan penilaian awal, dilakukan pengerjaan awal seperti pengambilan sampel tanah dan pengecekan kualitas mineral. Lengkap ini penting untuk menentukan jenis metode penambangan yang akan digunakan. Yang ketiga itu ekstraksi mineral yang dapat digunakan dengan menggunakan terowongan yang terbuka. Langsung langkah ini melibatkan pengambilan batuan yang berisi tembaga dan pemisahan mineral dari batuan. Purifikasi dan pengolahan mineral tembaga yang diambil kemudian dipurifikasi dan diproses untuk mendapatkan bentuk baku yang siap digunakan. Proses ini melibatkan pemisahan logam dari gangguan lain. Adapun peralatan dan teknologi yang digunakan, alat penambang seperti jatah puku dan mesin penambang digunakan untuk mengambil batuan yang berisi tembaga dari tanah. Alat-alat ini sangat penting untuk mempercepat proses penambangan. Mesin prosesan, mesin perprosesan ini seperti mesin pemisah magnet dan mesin penggiling digunakan untuk memisahkan mineral tembaga dari batuan. Teknologi ini sangat efisien dan meminimalkan kerusakan lingkungan. Sistem transportasi ini seperti kereta api dan traktor digunakan untuk mengangkut batuan dan produk penambang dari lokasi penambang ke pabrik pengolahan. Sistem ini sangat penting untuk efisien proses. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.